Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Para pemirsa Jamani yang dirahmati Allah Ta'ala yang hadir di channel Jamani, kali ini Jamani menghadirkan yaitu sejarah sebagaimana sejarah singkat dari awal zaman dahulu yang mulai mencatat sebagaimana keluarga dari Bang Alawi atau keluarga dari Alawiyin. Adapun dimulai pencatatan nasab pada zaman yaitu Al-Imam Al-Qutb Umar Al-Mukhzar Al-Akbar bin Al-Imam Al-Qutb Asy-Syaikh Abdurrahman Asy-Syaqqaf, yang beliau wafat di Tarim pada tahun 833 Hijriah atau tahun 1429 Masehi. Beliau mendirikan satu lembaga yang diberi nama yaitu Naqabatul Asyraf. Di samping lembaga ini mulai mencatat nasab keluarga Alawiyin, juga berfungsi sebagai lembaga penjaga yaitu harkat dan martabat keluarga besar Alawiyin. Dewan Naqabah ini terdiri dari 10 anggota yang dipilih. Setiap anggota mewakili kelompok keluarganya masing-masing atau sukunya, atau dikukuhkan yaitu 5 orang sesepuh suku itu untuk menjamin segala hak serta kewajiban yang dibebankan atas wakil mereka ini. Dewan yang terdiri dari 10 orang termasuk mengatur segala sesuatu yang dipandang perlu sesuai kepentingannya dan disesuaikan pula dengan ajaran yaitu syariat Islam serta disetujui oleh pimpinan umum yang disebut yaitu atau Naqib Am. Apabila keputusan telah ditetapkan, maka diajukanlah kepada pemimpin umum yaitu Naqib Am untuk disahkan. Selanjutnya yaitu dilaksanakan. Setelah wafatnya Al-Imam Umar Al-Mukhzar Al-Akbar, maka keluarga Alawiyin di masa ini bersepakat yaitu melalui musyawarah memilih yaitu Imam Muhammad Jamalulail bin Hasan Al-Mu'alim yang lahir di Tarim pada tahun 750 Hijriah atau 1349 Masehi. Karena di masa itu beliaulah orang yang paling sesuai untuk memegang yaitu jabatan yaitu Naqibul Asyraf. Di samping umur beliau cukup sepuh di masa itu, yakni umur 83 tahun. Beliau juga seorang yang alim dan memiliki yaitu kelebihan khusus dalam keluarga Alawiyin. Beliau juga dikenal sebagai orang yang sangat bijaksana, dan hal ini dapat yaitu dilihat dari langkah-langkah yang beliau lakukan, yaitu setelah tak beberapa lama menjabat sebagai Naqibul Asyraf, beliau menyerahkan kedudukannya ini kepada yaitu Al-Imam
Syekh Abdullah Al-Akbar Al-Idrus bin Imam Abu Bakar As-Sakran bin Imam Syekh Abdurrahman As-Sakaf. Lahir pada tahun 811 Hijriah atau 1408 Masehi. Yang pada saat itu sangat muda umurnya, yakni 22 tahun. Selanjutnya dalam usia yang sangat muda, Al-Imam Syekh Abdullah Al-Akbar Al-Idrus bin Imam Abu Bakar As-Sakran bin Imam Syekh Abdurrahman As-Sakaf menjadi yaitu Naqibul Ashraf, menggantikan itu Imam Muhammad Jamalulail. Setelah memegang Naqibul Ashraf selama 32 tahun, maka Al-Imam Syekh Abdullah Al-Akbar Al-Idrus bin Abu Bakar As-Sakran bin Imam Syekh Abdurrahman As-Sakaf wafat pada tahun 865 Hijriah atau 1459 Masehi. Setelah itu jabatan Naqibul Ashraf dan pencatatan nasab ini diteruskan oleh yaitu Al-Imam Syekh Ali bin Imam Abu Bakar As-Sakran. Catatan silsilah ini termaktub dalam kitabnya yaitu Al-Jawahir As-Saniyah fi Nisbah Al-Itrati Al-Husainiyah. Beliau lahir pada tahun 818 Hijriah atau 1415 Masehi dan wafat pada tahun 895 Hijriah atau tahun 1489 Masehi. Wafatnya Imam Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakran, pencatatan silsilah atau nasab ini diteruskan oleh Al-Imam Abu Bakar Al-Adeni bin Imam Abdullah Al-Akbar Al-Idrus bin Imam Abu Bakar As-Sakran bin Imam Abdurrahman As-Sakaf yang lahir di Tarim pada tahun 851 Hijriah atau 1447 Masehi. Beliau menjabat sebagai Naqibul Ashraf dalam usia 44 tahun. Al-Imam Abu Bakar Al-Adeni wafat pada tahun 914 Hijriah atau 1508 Masehi. Selanjutnya jabatan Naqibul Ashraf ini dipegang oleh Al-Imam Ahmad bin Imam Alwi bin Imam Muhammad bin Imam Ali Bajahdab bin Imam Abdurrahman bin Imam Muhammad bin Imam Abdullah Ba'alawi. Wafat di Tarim pada tahun 973 Hijriah atau 1566 Masehi. Setelah wafatnya beliau, Al-Imam Ahmad bin Alwi bin Muhammad bin Imam Ali Bajahdab bin Imam Abdurrahman bin Imam Muhammad bin Imam Abdullah Ba'alawi yang memegang kedudukan sebagai Naqibul Ashraf dan sekaligus sebagai ahli pencatatan
nasab dipegang oleh keturunannya, yaitu Al-Imam Syekh bin Imam Syekh Abdullah Al-Akbar Al-Idrus, hingga pada masa Al-Imam An-Nasabah Ali Zainal Abidin yang lahir di Tarim 984 Hijriah atau 1576 Masehi dan wafat pada tahun 1041 Hijriah atau 1631 Masehi. Bin Abdullah Al-Ausad bin Syekh bin Abdullah bin Imam Al-Qutb Syekh Abdullah Al-Akbar Al-Idrus bin Abu Bakar Asyakron bin Imam Syekh Abdurrahman As-Saqaf dengan perkembangan dan mulai tersebarnya keturunan Alawiyin, maka dari itu segi jumlah dan penyebarannya keluarga ini semakin banyak dan meluas, tersebar di berbagai belahan bumi. Hal ini berdampak semakin yaitu beratnya tugas seorang nakib, maka terbentuklah yang bernama munsib. Para munsib berdiam di lingkungan keluarga yang paling besar atau di tempat asal keluarganya. Berlainan dengan yaitu dengan jabatan nakib yang dipegang dengan pemilihan yang dilihat dari yaitu keilmuan dan besarnya wibawa yang disandang oleh individu tersebut. Namun jabatan munsib ini dipegang secara turun-temurun. Tugas seorang munsib adalah berusaha mendamaikan keluarganya yang bersengketa, menjamu tamu yang datang berkunjung, menolong orang-orang yang lemah, memberikan petunjuk dan bantuan kepada mereka yang memerlukan. Secara umum, munsib Alawiyin ini muncul pada abad 11 Hijriah dan 12 Hijriah. Di antaranya itu keluarga bin Yahya yang mempunyai munsib di Al-Qoraf, keluarga Al-Mukhdar yang mempunyai munsib di Al-Quraibah, keluarga Al-Jufri di Asbah, keluarga Al-Absi yaitu di Hala'ur Rosid, keluarga Al-Idrus bin Ismail di Toribah atau Tarbeh, keluarga Al-Idrus Al-Khazam yaitu Sibih, Salilah, Baur, dan Ar-Romlah, keluarga Syekh Abu Bakar bin Salim di Inat, keluarga Al-Atos di Huridoh, keluarga Al-Haddad di Al-Hawi, dan keluarga Agil bin Salim di Korea. Di antara yaitu kitab nasab yang dijadikan suatu rujukan nasab di Nusantara dari dulu hingga sekarang, itu kitab nasab yang dibuat oleh Al-Alamah Al-Habib Ali bin Muhammad bin Harun Al-Junaid, yang lahir beliau di Palembang dan wafat di Singapura pada tahun 1274 Hijriah.
atau 1858 Masehi. Beliau generasi pertama yang lahir di Nusantara, yaitu di Palembang. Sementara ayahnya yakni Al-Habib Muhammad bin Harun bin Ali Al-Junaid datang dari Tarim masuk ke Aceh. Lalu ke Palembang. Beliau memiliki 3 orang anak, yaitu di mana 2 orang wafat masa kanak-kanak, dan hanya Al-Habib Ali bin Muhammad saja yang meneruskan keturunan hingga saat ini, yaitu Al-Habib Muhammad bin Harun bin Ali Al-Junaid, wafat di Singapura. Al-Habib Al-Alamah Ali bin Muhammad bin Harun bin Ali Al-Junaid melakukan penulisan kitab ini hingga akhir hayatnya. Belum selesai, setelah 12 tahun kewafatannya, baru kitab ini diselesaikan, yaitu penulisannya di zaman anaknya, yaitu oleh Al-Habib Muhammad bin Ali bin Muhammad Al-Junaid, yaitu di Bandar Singapura 15 Dzulhijjah 1286 Hijriah atau 18 Maret 1870 Masehi. Kitab ini ditulis dengan tangan dan berwarna ini, dan di dalamnya menyajikan itu nasab dalam bentuk yang tak lazim, yakni ditulis dalam bentuk lukisan yang penuh dengan yaitu nilai seni, pengetahuan alam dan bumi. Kitab ini bentuknya sangat indah, dan kitab ini sama sekali tidak pernah dikenal di Hadramut Yaman Selatan. Kitab ini disimpan secara rapi oleh pemegang amanahnya yang setia dari yaitu satu generasi ke generasi berikutnya hingga kini, yaitu di Palembang. Jadi sangat wajar bila keberadaan kitab ini sangat sedikit diketahui oleh keluarga Alawiyin. Jadi sangat wajar bila ada segelintir Alawiyin yang tak memahami, yaitu memahami makna sejarah ini. Para pemirsa Jamani yang dirahmati Allah Ta'ala, inilah sebagaimana yaitu sejarah singkat daripada pencatatan nasab yang dari dulu hingga sekarang. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua fid dini wad dunya wal akhirah. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.